Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bentuk polar, eksponensial, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Kelompok kami beranggotakan Erlina Yulianti, Leli Mahfiro, Retno Wulandari, Wahyu Nur Anissa, dan Maulita Nur Latifah. Silakan untuk pemaparan pertama. Baik, terima kasih. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama, bentuk polar atau kutub. Yang kedua, bentuk eksponensial. Yang ketiga, bentuk pangkat dan akar. Dan yang terakhir, contoh soal pada bilangan kompleks. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dapat disajikan dalam koordinat kutub R, θ dengan memisalkan X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ. Maka Z sama dengan X plus IY dapat dinyatakan dalam bentuk kutub sebagai berikut, yaitu Z sama dengan R cos θ plus I R sin θ. Atau bisa kita ubah dalam bentuk R kali cos θ plus sin θ sama dengan R cis θ. Dengan R sama dengan modulus atau nilai mutlak dari Z, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan θ adalah argumen dari Z. ARGZ sama dengan ARC tan Y per X. Dengan X tidak sama dengan 0. Grafik dari bentuk polar bilangan kompleks ini dapat disajikan pada gambar di samping. Untuk selanjutnya, nilai argumen dari Z atau ARGZ tidak tunggal, tetapi merupakan kelipatan 2pi, sesuai dengan kuadran di mana titik Z berada. Sedangkan nilai utama dari ARGZ dengan min pi kurang dari ARGZ kurang dari pi adalah tunggal. Jelas, ARGZ sama dengan ARGZ plus 2np. Untuk N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan selanjutnya. Perlu diperhatikan bahwa Z sama dengan R cos θ plus sin θ itu sama dengan R cis θ, atau ARGZ sama dengan θ. Dan untuk konjugat Z sama dengan R cos θ min sin θ, sama dengan R cis min θ, atau ARG konjugat Z sama dengan min θ. Untuk selanjutnya adalah operasi aljabar bentuk kutub dan argumennya. Kita misalkan bahwa Z1 itu sama dengan R1 kali cos θ1 ditambah I sin θ1. Dan Z2 sama dengan R2 kali cos θ2 ditambah I sin θ2. Dengan R1 sama dengan mutlak Z1, R2 sama dengan mutlak Z2. Dan ARG Z1 sama dengan θ1, lalu ARG Z2 sama dengan θ2. Untuk operasi yang pertama yaitu operasi perkalian. Z1 dikali dengan Z2 sama dengan R1 kali cos θ1 ditambah I sin θ1 kali R2 kali cos θ2 tambah I sin θ2. Kita operasikan menjadi R1 kali R2 dalam kurung cos θ1 tambah I sin θ1 kali cos θ2 tambah I sin θ2. Lalu sama dengan R1 kali R2 dikalikan cos θ1, cos θ2 dikurangi sin θ1, sin θ2 ditambah I dalam kurung cos θ1, sin θ2 dikurangi sin θ1, cos θ2. Kita sederhanakan menjadi R1 kali R2 kali cos θ1, cos kali θ1 tambah θ2 plus I sin θ1 tambah θ2. Itu sama saja dengan R1 kali R2 kali cis θ1 ditambah θ2. Lalu diperoleh mutlak Z1 kali Z2 kali cis dalam kurung θ1 ditambah θ2. Sama saja dengan ARG Z1 kali Z2 sama dengan ARG Z1 plus ARG Z2. Slide selanjutnya. Lalu operasi yang kedua yaitu operasi pembagian dengan Z2 tidak sama dengan 0. Z1
bagi dengan Z2 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1 per R2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2. Lalu dikalikan ke kawan, R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 1 per R2 cos dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikalikan cos theta 2 ditambah I sin theta 2 per cos theta 2 plus I sin theta 2. Dikalikan seperti biasa, diperoleh menjadi R1 per R2 dikali dalam kurung cos theta 1, cos theta 2 ditambah sin theta 1, sin theta 2 ditambah I dalam dikali sin theta 1, cos theta 1 kurangi sin theta 1 kali cos theta 2 per cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2 sama dengan 1. Dan yang atas disederhanakan menjadi R1 per R2 kali cos dalam kurung theta 1 tambah theta 2 tambah I sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Lalu diperoleh bahwa R1 per R2 kalikan cis theta 1 tambah theta 2. ARG Z1 per Z2 sama dengan ARG Z1 dikurangi ARG Z2. Lalu operasi yang ketiga adalah inverse barang bilangan kompleks Z sama dengan RE pangkat I theta. Z inverse sama dengan 1 per Z. Itu sama saja dengan 1 per R kali cos theta plus I sin theta. Sama dengan dikali sekawan juga 1 per R dalam kurung 1 per R kali cos theta plus I sin theta kali cos theta dikurangi I sin theta per cos theta dikurangi I sin theta. Dikalikan menjadi cos theta dikurangi I sin theta per R kali cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Sama saja dengan cos theta min I sin theta per R. Lalu diperoleh bahwa itu 1 per R cis negatif theta. Maka Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis negatif theta. ARG 1 per Z sama dengan negatif ARG Z. Yang selanjutnya adalah bentuk eksponen bilangan kompleks. Bentuk eksponen bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, yaitu Z sama dengan R dikalikan dengan E pangkat I theta. Dengan R adalah modulus atau nilai mutlak Z yang diperoleh dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta yang dinamakan sebagai rumus Euler. Nah, selanjutnya operasi aljabar bentuk eksponen. Terdapat 3 operasi, yaitu operasi perkalian, operasi pembagian, dan juga operasi inverse sebarang bilangan kompleks Z sama dengan R, E pangkat I theta. Misalkan Z1 sama dengan R1, E pangkat I theta 1, dan Z2 sama dengan R2, E pangkat I theta 2. Operasi perkalian antara Z1 dan Z2 sama dengan R1 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan E pangkat I theta 1 dikalikan dengan E pangkat I theta 2. Yang sama dengan R1 dikalikan R2 dikalikan dengan E pangkat I dikali theta 1 plus theta 2. Untuk operasi pembagian Z1 dibagi dengan Z2 menghasilkan R1 per R2 dikalikan dengan E pangkat I dikali theta 1 min theta 2. Operasi yang ketiga yaitu inverse. Inverse sebarang bilangan kompleks Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Z inverse sama dengan 1 per Z. Sama dengan 1 per R dikali dengan E pangkat min I theta. Bentuk pangkat bilangan kompleks. Misalkan dipunyai Z sama dengan
R kali E pangkat I theta, maka menggunakan aturan pangkat seperti pada bilangan real yang diperoleh Z pangkat N sama dengan R dikali E pangkat I theta dipangkatkan N. Sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta. Dengan N adalah bilangan bulat. Jika R sama dengan 1, maka bentuk pangkat di atas menjadi Z pangkat N sama dengan E pangkat I theta pangkat N. Sama dengan I pangkat I N theta. Atau E pangkat I theta dipangkatkan N. Sama dengan E pangkat I N theta. Dengan N bilangan bulat. Selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk cos theta plus I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta plus I sin N theta yang disebut sebagai rumus Moivre. Untuk selanjutnya yaitu bentuk akar bilangan kompleks. Nah, misalkan suatu bilangan kompleks Z adalah akar ke N dari bilangan kompleks W apabila Z pangkat N sama dengan W. Nah, jika ditulis itu Z sama dengan W pangkat 1 per N. Misalkan Z itu sama dengan rho cos V plus I sin V, akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R cos theta plus I sin theta yang diketahui, maka Z pangkat N sama dengan W itu rho pangkat N dikali cos NV plus I sin NV sama dengan R cos theta plus I sin theta. Dari persamaan terakhir diperoleh rho pangkat N sama dengan R dan NV sama dengan theta plus 2 kT dengan K itu bilangan bulat. Akibatnya kita peroleh rho sama dengan R pangkat 1 per N dan V itu sama dengan theta plus 2 K pi per N. Next. Dengan demikian, kita dapatkan akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R cos theta plus I sin theta itu adalah Z sama dengan R pangkat 1 per N dikalikan cos theta plus 2K pi per N ditambah I sin theta plus 2K pi per N dengan K itu bilangan bulat dan N bilangan asli. Dalam hal ini, ada N buah akar berbeda yang memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Untuk memudahkan, dipilihlah bilangan bulat K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N dikurangi 1. Sehingga theta plus 2K pi per N itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2 pi. Sehingga kita dapatkan Z1, Z2 sampai dengan Zn sebagai akar ke N dari W. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu untuk bentuk polar atau kutub dan eksponen bilangan kompleks. Nah, soalnya yang pertama yaitu nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 ditambah I dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa bentuk polar dari bilangan kompleks itu bentuk umumnya Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Kemudian untuk bentuk eksponennya itu Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah, kemudian dari permasalahan ini kita tahu bahwa Z-nya itu sama dengan akar 3 ditambah I. Nah, pertama kita mencari R-nya terlebih dahulu. R itu modulus atau nilai mutlak dari Z. Rumusnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dari Z sama dengan akar 3 ditambah I, kita tahu X-nya itu akar 3 dan Y-nya itu 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, jadi dihasilkan akar 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian kita cari tetanya, kita tahu tan theta itu sama dengan Y per X. Jadi Y-nya itu 1 per akar 3, itu diperoleh 1 per 3 akar 3. Jadi kita tahu tetanya itu 30 derajat atau pi per 6. Nah, karena Z di kuadran pertama, maka dipilih tetanya itu sama dengan pi per 6. Sehingga didapat bentuk polarnya,
kita masukkan R dan tetanya. Jadi kita peroleh Z-nya itu sama dengan 2 dalam kurung cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6. Dan untuk bentuk eksponennya itu menjadi Z sama dengan 2E pangkat pi per 6I. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh soal untuk bentuk pangkat bilangan kompleks. Nah, soalnya yaitu hitung akar 3 dikurangi I pangkat min 6. Nah, pertama kita misalkan dulu Z-nya itu sama dengan akar 3 min Pi. Akar 3 min I. Maka kita cari R-nya itu modulus atau nilai mutlak dari Z, seperti rumus yang tadi. Jadi kita peroleh akar 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian kita cari tetanya dengan tan teta sama dengan Y per X min 1 per akar teta. Min 1 per akar 3. Nah, kita peroleh tetanya itu 30 derajat atau pi per 6. Nah, karena Z di kuadran 4, maka dipilih tetanya itu sama dengan min pi per 6. Sehingga diperoleh bentuk polarnya itu akar 3 min I sama dengan 2 cos min pi per 6 ditambah I sin min pi per 6. Nah, untuk bentuk pangkat bilangan kompleks itu, bentuk umumnya Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin theta. I sin N theta. Jadi kita masukkan aja R-nya, theta, dan N-nya, yaitu min 6. Jadi kita peroleh akar 3 min I pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 dalam kurung cos pi ditambah I sin pi. Diperoleh hasilnya min 1 per 64. Next. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu bentuk akar bilangan kompleks. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan semua akar dari akar 3 dari min 8i. Nah, seperti sebelumnya kita misalkan dulu Z-nya itu sama dengan min 8i. Kemudian kita cari R dan tetanya. Nah, R itu modulusnya nilai mutlak dari Z, maka kita peroleh hasilnya 8. Dan tetanya itu min ARC tan min 8 dibagi 0. Itu diperoleh tetanya min pi per 2. Nah, untuk bentuk umum, bentuk akar bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R pangkat 1 per N dalam kurung cos theta ditambah 2 pi dibagi N ditambah I sin theta ditambah 2 pi dibagi N. Kemudian kita masukkan saja R-nya 8, tetanya min pi per 2, dan N-nya itu 3. Jadi kita peroleh ZK-nya itu sama dengan akar 3 dari min 8i sama dengan akar 3 dari 8 dalam kurung cos dalam kurung min pi per 2 ditambah 2 pi dibagi 3 ditambah I sin dalam kurung min pi per 2 ditambah 2 pi dibagi 3. Untuk K sama dengan 0, 1, dan 2. Sehingga kita peroleh untuk K-nya, kita masukkan K sama dengan 0. Jadi Z0-nya itu menjadi akar 3 dari 8 dalam kurung cos min pi per 2 dibagi 3 ditambah I sin min pi per 2 dibagi 3. Sama dengan 2 cos 2 dalam kurung cos min pi per 6 ditambah I sin min pi per 6. Diperoleh hasil akar 3 min I. Kemudian selanjutnya untuk K sama dengan 1. Kita ubah K-nya itu jadi 1. Jadi kita peroleh 2 dalam kurung cos pi per 2 ditambah I sin dalam kurung pi per 2. Jadi diperoleh hasilnya 2i. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk K sama dengan 2, itu diperoleh Z2 sama dengan 2 dalam kurung cos 7pi per 6 ditambah I sin 7pi per 6. Jadi diperoleh hasilnya min akar 3 min I. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apabila dalam pemaparan materi terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.